Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Nama saya Farika Amalia dan hari ini saya ingin membahas mengenai sesuatu yang mungkin kita semua alami namun tidak menyadarinya. Pastinya teman-teman sekalian banyak yang menggunakan aplikasi TikTok, bukan? Atau mungkin teman-teman sekalian banyak yang sering melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sedang viral hari ini, seperti gerakan velocity atau gerakan statue-statue. Betul, hari ini saya akan membahas hal itu, khususnya mengenai fenomena yang saya sebut sebagai TikTok syndrome. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah kafe atau di kelas, kemudian tubuh kalian tiba-tiba saja bergerak, melakukan gerakan-gerakan yang pernah kalian lihat di TikTok. Ini bukan hanya sebuah kebetulan, namun kalian bisa saja sedang terkena TikTok syndrome. TikTok syndrome atau sindrom TikTok merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan viral di TikTok tanpa sadar karena terlalu sering melihatnya. Mungkin kalian bisa berpikir, itu mah iseng doang. Namun bagaimana jika saya mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan bagaimana media sosial seperti TikTok dapat mengubah cara berinteraksi kita atau cara berperilaku kita. TikTok ini seperti dunia yang tidak pernah berhenti. Begitu kita membuka aplikasinya, video yang menarik dan relevan dengan kita terus bermunculan. Ini bukanlah sebuah kebetulan. TikTok menggunakan semacam algoritma canggih untuk mengetahui apa yang kita suka, kemudian menyuguhkan konten yang serupa. Hal ini yang dapat menciptakan sebuah dopamin loop, seperti sebuah siklus kebahagiaan yang dapat membuat kita merasa ingin menonton terus-menerus. Ditambah lagi format video TikTok yang begitu singkat dan cepat berubah-ubah membuat otak kita terbiasa untuk loncat-loncat fokus. Tanpa disadari, paparan-paparan yang terus-menerus ini dapat membentuk pola perilaku baru. Dalam psikologi, ini dapat disebut dengan copycat behavior atau kecenderungan seseorang untuk meniru gerakan-gerakan yang sering dilihatnya. Awalnya mungkin terasa asing, namun karena kita sering melihatnya, maka tubuh kita akan secara otomatis mulai meniru gerakan tersebut, bahkan ketika kita tidak sedang membuka aplikasi. Fenomena ini makin terasa semenjak pandemi kemarin. Kita memiliki waktu yang lebih luang untuk membuka TikTok dan disuguhkan dengan tren-tren yang baru. Tubuh kita mulai melakukan tren-tren tersebut secara otomatis. Terlebih lagi, menariknya, tren-tren baru ini mulai lebih banyak lagi masuk ketika saat bulan puasa kemarin dan juga Lebaran.
Di momen yang seharusnya tenang dan reflektif, justru muncul tren viral seperti velocity yang ramai dilakukan ketika buka puasa ataupun kumpul keluarga. TikTok bukan hanya cuma ada di layar, namun sudah masuk ke keseharian kita. Kita disuguhkan dengan hiburan yang tanpa henti. Namun, apakah kalian pernah menyadari apakah dampak dari semua ini? Salah satu dampak yang paling terasa dari TikTok syndrome adalah kurangnya tingkat fokus pada otak kita. Karena kita sering menonton video TikTok yang sangat cepat dan singkat, otak kita menjadi kesulitan untuk bertahan dalam situasi-situasi yang membutuhkan fokus yang panjang, seperti membaca buku ataupun menyimak percakapan yang panjang. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental kita. Semakin sering kita scroll, semakin besar juga kecenderungan kita untuk merasa bahwa diri kita itu kurang. Karena kita terlalu terpacu dengan standar-standar yang didirikan di TikTok. Jadi, apakah hal ini berdampak besar? Studi mengatakan bahwa semakin lama kita berada di TikTok, maka semakin besar pengaruh TikTok dapat mengubah cara kita berpikir, bertindak, maupun mengambil keputusan dalam kehidupan nyata. Lalu, apakah berarti TikTok sepenuhnya buruk? Tidak juga. Banyak sekali hal positif yang dapat dilakukan di TikTok. Pertanyaannya, bukan lagi apakah saya menggunakan TikTok, namun apakah kita dapat mengendalikan penggunaan TikTok atau kita yang dikendalikan olehnya. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan? Digital detox dapat menjadi solusi pertama. Cobalah untuk mengatur waktu istirahat pada diri kita dari layar. Misalnya, meluangkan waktu setidaknya 30 menit sebelum tidur untuk melakukan hal-hal seperti beristirahat atau melakukan aktivitas yang lebih menyegarkan daripada menggunakan gadget kita. Kita juga dapat membatasi penggunaan TikTok dengan sadar. Cobalah untuk mengatur waktu saat menggunakan TikTok. Misalnya, tidak lebih dari 30 menit sehari. Ini dapat membantu kita membatasi antara hiburan dengan kehidupan nyata. Selain itu, coba luangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik ataupun aktivitas lain tanpa paparan gadget, seperti misalkan berolahraga, membaca buku, atau melakukan hal lain yang lebih menyegarkan. Jadi teman-teman, mungkin TikTok syndrome hanyalah sebuah istilah non-formal, tapi dampaknya di kehidupan nyata tidak dapat dianggap sepele. Kita tidak dapat menghindari pengaruh sosial media, namun kita dapat mengontrol bagaimana kita menggunakan sosial media tersebut. TikTok dapat menjadi sumber hiburan yang menyenangkan, namun kita juga harus menyadari akan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi otak kita maupun perilaku kita. Gunakan TikTok secukupnya dan bersenang-senanglah, tapi jangan lupa untuk kembali hadir di dunia nyata dalam setiap percakapan, setiap renungan, dan setiap waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman terdekat. Karena dunia tidak butuh kamu yang sempurna seperti di layar, tetapi dunia butuh kamu
yang sadar, hadir, dan autentik. Terima kasih.